Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brigita Stella Salim dari Prodi Teknologi Pulp dan Kertas D3 pada Universitas Riau. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan asam sulfat atau H2SO4. Nah, ayo kita mulai. Asam sulfat merupakan salah satu senyawa yang sangat penting dalam industri kimia. Asam sulfat digunakan untuk membuat ratusan senyawa kimia yang dibutuhkan oleh hampir setiap industri. Secara luas, asam sulfat banyak digunakan dalam pengolahan logam, misalnya dalam pembuatan tembaga dan pembuatan seng, dan juga membersihkan permukaan lembaran baja sebelum baja tersebut ditutup dengan lapisan timah tipis yang digunakan untuk membuat kaleng untuk makanan. Asam sulfat atau H2SO4 merupakan cairan yang bersifat korosif, tidak berwarna, tidak berbau, sangat reaktif, dan mampu melarutkan berbagai logam. Bahan kimia ini dapat larut dengan air dengan segala perbandingan. Bahan kimia ini mempunyai titik leleh 10,34 derajat Celcius dan titik didih pada 336,85 derajat Celcius tergantung pada kepekatannya. Pada temperatur 300 derajat Celcius atau lebih, asam sulfat atau H2SO4 ini akan terdekomposisi dan menghasilkan sulfur trioksida. Pada dasarnya, terdapat dua proses pembuatan asam sulfat, yaitu proses bilik timbal dan proses kontak. Yang pertama kali itu ada proses bilik timbal, di mana bahan bakunya berupa belerang padat. Belerang dicairkan dengan menggunakan panas, dan setelah mencair akan direaksikan dengan oksigen untuk membentuk gas belerang dioksida atau SO2. Gas SO2 akan diolah lebih lanjut dengan bantuan katalis NO2 dan akan membentuk SO3 atau belerang trioksida. Dan lalu katalis akan dipisahkan dari SO3 dan gas SO3 akan diabsorb, ditawar dan membentuk H2SO7 untuk direaksikan dengan air dan membentuk asam sulfat. Nah, yang kedua itu tadi ada proses kontak, di mana perbedaan bilik timbal dan kontak hanya pada katalis yang digunakan. Katalis yang digunakan pada proses kontak adalah V2O5 atau vanadium pentaoksida dengan temperatur 450-500 derajat Celcius. Sumber utama atau bahan baku dari pembuatan asam sulfat berasal dari belerang atau sulfur. Belerang paling banyak berasal dari recovery gas alam dan minyak. Nah, sekarang kita akan memasuki tentang proses pembuatan asam sulfat. Secara garis besar, tahapan proses kontak yang terjadi pada proses pembuatan asam sulfat dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada pencairan belerang padat di melt tank. Belerang padat atau sulfur yang diambil dari recovery gas alam dan minyak akan dileburkan di melt tank, sehingga akan berubah menjadi cair. Lalu, proses selanjutnya itu ada pemurnian belerang cair dengan cara filtrasi. Seperti biasa, filtrasi dilakukan untuk memurnikan bahan baku agar produk yang dihasilkan berkualitas bagus. Lalu, yang ketiga itu ada pengeringan udara proses. Lalu, yang keempat ada pembakaran belerang cair dengan udara kering untuk menghasilkan sulfur dioksida. Nah, belerang cair yang sudah dileburkan tadi akan direaksikan dengan oksigen dan menghasilkan gas SO2 atau sulfur dioksida. Lalu proses selanjutnya itu ada reaksi oksidasi lanjutan SO2 menjadi SO3 yang dikonverter dengan menggunakan katalis V2O5. Gas SO2 yang dihasilkan dari pembakaran belerang cair dengan udara kering tadi akan dikonversikan menjadi gas SO3 atau sulfur trioksida menggunakan katalis V2O5. Setelah itu, gas SO3 akan didinginkan dan setelah itu akan diabsorpsi atau diserap dengan menggunakan asam sulfat berkonsentrasi 93% sampai 98,5%. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas proses pembuatan asam sulfat berdasarkan diagram berikut. Dari diagram berikut dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 tahapan besar yang terjadi, yaitu pembakaran belerang, oksidasi katalitik SO2 menjadi SO3, dan absorpsi gas SO3. Kita akan bahas pertama yaitu pembakaran belerang. Pada proses ini, bahan baku dari open storage, yaitu sulfur atau belerang, akan dilelehkan dengan menggunakan bahan bakar
steam bertekanan 4 kg per cm kuadrat dan suhu 750-770 derajat Celcius dalam melter. Melter adalah alat yang digunakan untuk meleburkan belerang padat menjadi cair. Pada dasar melter dilengkapi pengaduk untuk meratakan panas dan mengurangi kotoran. Sulfur cair yang terbentuk selanjutnya disaring kotorannya yang sudah mengendap tadi dengan dialirkan ke hot gas filter agar proses penyaringan dapat berjalan dengan baik. Sulfur cair dari filter kemudian ditampung ke dalam storage tank yang dilengkapi dengan steam coil bertekanan 4 kg per cm kuadrat. Peralatan utama pada proses ini adalah furnace yang berfungsi membakar sulfur cair dengan udara kering, sehingga akan terbentuk gas SO2. Sulfur cair dari storage tank dialirkan secara spray ke dalam sulfur furnace dan ditambahkan udara kering dari drying tower. Dan akan terjadi reaksi sebagai berikut, di mana sulfur berbentuk cair akan direaksikan dengan oksigen dan akan menghasilkan gas SO2. Berdasarkan persamaan reaksi di atas, dapat disimpulkan bahwa reaksi yang terjadi merupakan reaksi eksotermal, sehingga suhu akan naik dengan konversi reaksi yang mendekati 100%. Kandungan gas SO2 yang keluar diatur 10,5% dari volume SO2 dengan cara penambahan O2 kering yang berlebih. Hal ini dilakukan agar konversi SO2 menjadi SO3 pada konverter menjadi lebih besar. Panas yang dihasilkan ini dimanfaatkan untuk steam superheater. Suhu akhir gas keluar dari steam superheater adalah 430 derajat Celcius. Yang selanjutnya itu ada oksidasi katalitik SO2 menjadi SO3. Proses ini merupakan proses konversi SO2 menjadi SO3 dengan menggunakan reaksi katalitik. Gas SO2 dari filter akan diumpankan ke dalam konverter, lalu akan dimasukkan katalis V2O5 atau vanadium pentaoksida dan suhu reaktor akan diatur. Lalu akan terjadi konversi SO2 menjadi SO3. Reaksi yang terjadi adalah gas SO2 akan bereaksi dengan setengah O2 atau oksigen dan menghasilkan gas SO3. Gas SO3 yang keluar dari konverter akan didinginkan dengan menggunakan cooler dan setelah suhu gas SO3 stabil, maka akan dialirkan ke absorption tower. Alat utama yang berperan dalam proses ini adalah konverter yang terdiri dari 4 bed yang berfungsi untuk mengkonversi SO2 menjadi SO3 dengan bantuan katalis vanadium pentaoksida untuk mempercepat proses reaksi. Konversi yang terjadi pada bed 1-3 berbeda dengan pada bed 4, di mana konversi yang terjadi pada bed 1-3 adalah sebesar 94% dengan suhu reaksi 450 derajat Celcius. Produk hasil reaksi serta ekses gas lalu didinginkan pada economizer hingga tercapai suhu akhir 220 derajat Celcius yang selanjutnya dimasukkan ke dalam menara absorber 1. Sementara itu, sisa-sisa gas gabungan dari heat exchanger akan masuk ke bed 4 pada suhu 420 derajat Celcius dengan konversi akhir sekitar 99,73%. Gas keluaran dari bed 4 masuk ke economizer untuk didinginkan hingga suhu 190 derajat Celcius, kemudian dimasukkan ke dalam menara absorber 2. Reaksi yang berlangsung adalah reaksi eksotermal, sehingga setelah melewati satu bed, aliran gas harus didinginkan agar kesetimbangan tidak bergeser ke arah reaktan, di mana reaktannya berupa gas SO2. Yang selanjutnya adalah absorpsi gas SO3 atau sulfur trioksida. Gas SO3 akan bersirkulasi dengan asam sulfat yang diumpankan dan akan terjadi reaksi. SO3 ditambah dengan asam sulfat akan membentuk H2SO4SO3, di mana yang sering disebut dengan oleum. Oleum atau H2SO4SO3 akan direaksikan dengan H2O dan akan menghasilkan 2 kali H2SO4 atau asam sulfat. Pada bagian atas absorber akan disemprotkan H2SO4 dengan konsentrasi 98,5%. Penyerapan air oleh asam sulfat akan menimbulkan panas, sehingga H2SO4 umpan perlu didinginkan terlebih dahulu dengan cooling water pada heat exchanger.
Pada absorber 1, gas SO3 yang akan bereaksi dengan air yang terkandung pada asam sulfat pekat, sehingga akan membentuk asam sulfat dengan konsentrasi 99,9%. Sisa gas SO2 akan dikembalikan ke konverter bed 4, sedangkan produk asam sulfat pekat akan dicampur dengan asam sulfat encer dari absorber pengering udara dan raw clarified water untuk menghasilkan asam sulfat berkonsentrasi 98,5% dan dimasukkan ke first pump tank. Pada absorber 2, produk asam sulfat pekat dicampur dengan asam sulfat 98,5% dari first tank dan raw clarified water untuk menghasilkan asam sulfat pekat 98,5% dan dimasukkan ke second pump tank. Asam sulfat dari drying tower dan absorber tower ditampung ke dalam tangki penampung. Apabila konsentrasi asam sulfat masih terlalu tinggi, sebaiknya ditambahkan air ke dalam tangki penampung sehingga diperoleh asam sulfat dengan kadar 98,5%. Nah, sekarang kita akan membahas tentang proses pembuatan asam sulfat dengan menggunakan video animasi agar lebih dapat mudah dimengerti. Video ini menunjukkan proses pembuatan asam sulfat dengan proses kontak. Asam sulfat adalah asam kuat yang sangat korosif dan digunakan untuk berbagai jenis industri. Misalnya proses pembersihan, pembuatan bahan kimia, pengolahan air limbah, dan banyak lainnya. Secara kimia, asam sulfat ini memiliki ikatan dengan 2 atom hidrogen, 1 sulfur, dan 4 oksigen, sehingga disebut dengan H2SO4. Proses pertama adalah pembuatan sulfur dioksida. Sulfur dioksida ini dibuat dengan cara membakar sulfur atau belerang dengan udara. Setelah itu, sulfur dioksida yang dihasilkan akan dikonversikan menjadi sulfur trioksida dengan cara memanaskan sulfur dioksida dengan oksigen hingga mencapai suhu 400-450 derajat Celcius. Pada proses ini juga ditambahkan katalis vanadium pentaoksida untuk mempercepat reaksi. Proses ini merupakan reaksi reversibel dan eksotermal. Proses konversi sulfur trioksida menjadi asam sulfat tidak dapat dilakukan hanya dengan menambahkan air pada sulfur trioksida, karena apabila dilakukan, reaksi akan menjadi tidak terkendali dan akan menghasilkan kabut asam sulfat yang sangat berbahaya bagi manusia. Karena hal ini, sulfur trioksida akan dilarutkan terlebih dahulu dengan asam sulfat berkonsentrasi tinggi, di mana akan menghasilkan asam sulfat berasap atau fuming sulfuric acid atau oleum. Oleum ini sudah aman untuk direaksikan dengan air dan akan menghasilkan asam sulfat berkonsentrasi tinggi dengan jumlah 2 kali lipat dari oleum yang digunakan, dan akan menghasilkan produk final berupa asam sulfat. Baiklah, sekian video dari saya. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua dan juga dapat memenuhi nilai tugas dari mata kuliah unit produksi bahan kimia dengan dosen pengampu Ibu Yusnimar dan Pak Edward. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan yang tidak disengaja, and thank you for watching.